Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita bertemu di pertemuan 7 dengan pengorganisasian atau organizing, maka selanjutnya adalah pengarahan di pertemuan 8. Pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui pengertian pengarahan, tujuan pengarahan, kepemimpinan dalam pengarahan, gaya kepemimpinan, dan tugas manajer sebagai pemimpin. Kita mulai dengan pengertian pengarahan. Pengarahan berarti menentukan bagi bawahan tentang apa yang harus mereka kerjakan atau tidak boleh mereka kerjakan. Pengarahan mencakup berbagai proses operasi standar atau biasa disebut SOP, pedoman dan buku panduan, bahkan manajemen berdasarkan sasaran. Pengarahan merupakan metode untuk menyalurkan perilaku bawahan dalam aktivitas tertentu dan menghindari aktivitas lain dengan menetapkan peraturan dan standar, kemudian memastikan bahwa peraturan tersebut dipatuhi. Ya, actuating atau pengarahan di sini adalah menetapkan si A bekerja bagaimana, batasan kerjaannya di mana dan bagaimana, hasilnya apa ditentukan dalam actuating ini. Tujuan pengarahan. Pengarahan dioperasikan memiliki tujuan tertentu. Dalam setiap sistem tertentu pengarahan tidak mungkin sama tujuannya dengan sistem lain. Jika ternyata sama, jangka waktu, prosedur maupun metodenya tidak mungkin sama. Hampir setiap manajer mengoperasikan fungsi pengarahan dengan menekankan pada keluaran yang mungkin dihasilkan, sekaligus mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap sistem perusahaan maupun organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kontinuitas keberlanjutan perencanaan. Dengan adanya pengarahan, perencanaan akan terkawal dengan sangat baik. Dengan adanya pengarahan, diharapkan tujuan dari perencanaan tercapai. Yang kedua adalah membudayakan prosedur standar. Artinya dengan adanya standar ini, maka pengarahan tidak akan lari kemana-mana, harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menghindari kemungkinan yang tak berarti. Kemungkinan dapat diberikan batasan sebagai kondisi ketika seseorang karyawan tidak berada di tempat kerja di luar penyebab yang jelas dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan adanya fungsi pengarahan ini dimaksudkan agar karyawan yang terhindar dari kemungkinan yang tak berarti. Jadi dengan pengarahan, mungkin itu tidak terjadi dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah membina disiplin kerja. Yes, tujuan utama paling penting dari segala jenis pengarahan adalah kedisiplinan kerja. Tujuan lain perlunya penerapan fungsi pengarahan adalah agar terbina disiplinnya kerja di lingkungan organisasi maupun perusahaan. Disiplin kerja menyangkut esensi dan dari eksistensinya sebagai karyawan. Jadi kita mengeluarkan gaji untuk karyawan ya dilihat dari disiplin kita sendiri, penghitungannya bagaimana. Yang terakhir adalah membina motivasi terarah. Penerapan fungsi pengarahan juga memiliki tujuan untuk membina motivasi kerja para karyawan yang terarah, di mana dalam melaksanakan pekerjaan karyawan dibimbing dan diarahkan untuk menghindari kesalahan prosedur yang berdampak terhadap keluarnya atau outputnya. Pembahasan yang ketiga dalam pengarahan ini adalah kepemimpinan dalam pengarahan. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan. Ya, kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan dan pentingnya mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif. Kepemimpinan atau leadership dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja sesuai tujuan dan sasaran perusahaan. Ada 3 implikasi penting dari kepemimpinan tersebut. Yang pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain. Bicara soal kepemimpinan, maka bicara orang lain, mengarahkan orang lain. Yang kedua adalah kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Artinya, dengan adanya kepemimpinan, keseimbangan itu akan berjalan bahwa satu orang dapat memimpin atau mengawasi atau mengarahkan beberapa orang di dalam sebuah organisasi. Selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahan atau pengikut, pemimpin dapat juga mempergunakan pengaruhnya. Dengan pengaruhnya ini, dikiranya bahwa seseorang yang disebut sebagai pemimpin, yang dipekerjakan sebagai pemimpin, memberikan pengaruh yang positif terhadap para bawahannya. Yang keempat, kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Suatu keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi, sebuah perusahaan maupun tim bergantung pada kepemimpinan. Ya, di sini ada 3 gaya kepemimpinan yang sangat-sangat familiar di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis meletakkan seorang pemimpin sebagai sumber kebijakan. Satu-satunya kebijakan muncul dari kepemimpinan ini. Yang kedua adalah demokratis. Gaya kepemimpinan ini memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada semua pihak sehingga ikut terlibat aktif dalam organisasi. Artinya memberi kesempatan bawahannya untuk berbicara atau berpendapat
berperan serta memberikan ide. Yang ketiga adalah laissez-faire atau bebas. Pada prinsipnya gaya pemimpin memberikan kebebasan mutlak pada para bawahannya. Semua keputusan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya, tapi tetap dengan ada aturan yang sebelumnya telah diberikan. Pandangan lain tentang kepemimpinan ada dua lagi gayanya nih, yang mendinamisasi dua kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya dengan kepemimpinan orientasi tugas. Artinya, manajer berorientasi tugas mengarahkan dan mengawasi bawahan secara tertutup untuk menjamin bahwa tugas dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan dengan orientasi karyawan. Manajer berorientasi karyawan mencoba untuk lebih memotivasi bawahan dibanding mengawasi mereka. Ya, dengan ini karyawan itu diberi motivasi yang sebesar-besarnya oleh pemimpin untuk melaksanakan pekerjaan menjadi hasil yang sangat baik. Yang terakhir dalam membahas kali ini adalah tugas manajer sebagai pemimpin. Dalam setiap organisasi bisnis, para manajer ini bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan. Tugas-tugas manajer itu banyak. Di sini dirangkum menjadi 8. Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan bertanggungjawabkan. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima, manajer adalah seorang mediator. Jadi dia memediasi antara pimpinan, pemilik perusahaan dengan karyawan. Manajer adalah yang keenam, manajer adalah seorang politisi. Yang ketujuh adalah manajer adalah seorang diplomat. Yang kedelapan, manajer mengambil keputusan-keputusan sulit. Demikianlah pembelajaran tentang pertemuan ke-8 di pengantar manajemen. Semoga dapat bermanfaat tentang accounting atau pengarahan ini. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.